Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah kumpulan resep-resep gulai, aneka gulai ya. Pertama langsung aja kita masak gulai pertama, yaitu gulai jengkol. 500 gram jengkol tua. Jengkol yang sudah tua itu biasanya bentuknya bulat ya, mumbul seperti ini. Kita belah-belah. Setelah itu kita rebus. Kita didihkan pertama dulu ya. Setelah mendidih dibuang airnya, cuci bersih, lalu rebus lagi dengan daun salam dan garam. Direbus lagi sampai empuk. Ini akan mengurangi bau jengkol ya, dan rasanya akan tetap sama. Bumbu halusnya 150 gram cabai merah 1 jari kunyit, 3 ibu jari lengkuas diiris-iris, 5 batang serai, 5 siung bawang putih, setengah ibu jari jahe, 2 batang serai, 2 sendok teh lada, setengah ruas jari kayu manis, 2 buah kapulaga, 1 buah bunga lawang, setengah buah pala, 2 sendok teh jinten, dan 2 sendok teh ketumbar, lalu dihaluskan. Setelah halus seperti ini, panaskan minyak. 5 siung bawang merah iris kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Setelah bawang merahnya mateng, bawang gorengnya kita angkat. Kita tuang sebagian bawang merah gorengnya, lalu campur atau tuang bumbu halusnya. Kita aduk-aduk sampai wangi. Tambahkan 1 sendok teh garam, lalu aduk lagi sampai airnya habis ya, supaya tidak langu seperti ini ya, supaya nanti rasanya sedap. Setelah itu masukkan jengkol yang sudah dicuci bersih dan dimemarkan. Aduk. Lalu masukkan 500 cc air yang saya campur dengan 65 ml santan kental kemasan. Saya tambahkan 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk. Kita didihkan ya. Kita masak sampai bumbunya terserap. Nah, ini total 500 cc santannya sudah saya masukkan semua. Kita didihkan lagi. Tes rasa kurang nendang, saya tambahkan lagi 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh MSG atau micin. Terakhir saya tambahkan 65 ml santan kental kemasan. Lalu kita didihkan. Ini rasanya udah oke banget. Kita aduk-aduk agar santannya menyatu dan tidak pecah. Nah, ini sudah mendidih. Setelah dirasa cukup, matikan kompornya. Taburi dengan 1 sendok makan bawang merah goreng agar lebih nendang lagi rasanya. Gulai nangka campur dengan kacang panjang dan kubis atau kol. Langsung aja, mari kita masak gulai. Bumbu dan bahannya, ini adalah bumbunya. Pertama kita haluskan dulu ya. 1 jari kunyit, setengah ibu jari jahe, 7 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 100 gram cabai, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh lada jinten, kemudian setengah sendok teh
pala bubuk. Ini semua kita haluskan sampai benar-benar halus. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih mudah halus. Lanjut tumis 5 siung bawang merah iris ke dalam kurang lebih 5 sendok makan minyak. Ditumis sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai mateng, sampai wangi, biar nanti masakannya enak, sedap. Tidak enek ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Kita tumis lagi. Masukkan serai, lengkuas, daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk. Lalu ditumis lagi sampai wangi. Tambahkan 1 sendok teh garam, ditumis lagi sampai aroma langunya tuh hilang. Nah, ini terutama tekniknya cocok untuk yang nggak suka rempah menyengat ya. Lanjut masukkan 1000 ml santan, tapi ini saya masukkan setengahnya dulu ya, 500 ml dulu. Setengahnya kita simpan, lalu masukkan 500 gram nangka muda yang sudah direbus sebentar ya, agar pahitnya hilang. Udah gini aja kita tutup dan kita didihkan terlebih dahulu kurang lebih selama 10 menit. Setelah 10 menit ya, kira-kira setelah nangkanya mulai empuk, itu dibuka. Aromanya udah wangi banget. Kita tes dulu ya, apakah nangkanya sudah empuk. Sudah cukup empuk. Lanjut masukkan sisa santannya. Jadi total 1000 ml ya. Ini agak menggumpal karena sempat disimpan di freezer. Kita didihkan. Masukkan 2 buah bunga lawang dan 3 buah kapulaga serta setengah ruas jari kayu manis. Kita didihkan lagi agar semua rempahnya, aromanya keluar. Masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk, saya pakai rasa sapi ya. Kita tes rasa. Sudah oke. Lanjut masukkan 200 gram kacang panjang dan 100 gram kol atau kubis yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Kita didihkan lagi selama kurang lebih 5 menit. Nah, ini sambil saya angkat rempahnya ya, kapulaga dan bunga lawang agar tidak mengganggu nanti saat dimakan. Nah, ini sudah aromanya sedap banget. Warnanya cantik, rasanya tidak terlalu kuat, jadi enak. Kita tanakkan. Kita tunggu agar lebih empuk atau sesuai selera ya. Kira-kira 2 menit setelah kacang panjang dan kolnya masuk, siap-siap kita matikan kompornya. Dan gulainya siap disajikan. Kali ini saya membuat gulai nangka untuk teman makan ketupat dan lain-lain. Langsung aja, mari kisak. Pertama, sangrai dahulu bumbu halusnya. Ini saya mau membuat gulai ala rumah makan Minang. Ada kapulaga, cengkeh, bunga lawang, kemudian kemiri, kunyit, bawang putih, bawang merah, jahe. Semuanya dimasukin di sangrai biar wangi dan juga ada lengkuas ya.
Jangan lupa masukkan ketumbar dan lada serta jinten. Nah, kita sangrai sampai wangi supaya nanti masakannya tidak terlalu langu ya. Kita sangrai dengan api sedang cenderung kecil ya, biar tidak gosong. Dan biar minyaknya tuh keluar, kelihatan ya, lihat bawangnya itu ya sudah berminyak. Basah-basah gitu. Setelah mulai berminyak dan aromanya wangi, baru deh kita matikan kompornya. Nah, kita matikan kompornya, kita langsung haluskan. Campur dengan 200 gram cabai merah. Tambahkan air, haluskan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah santan 2 liter ya. Ini sudah saya rebus. Kita masukkan bumbunya, bumbu halusnya. Santannya direbus terlebih dahulu karena supaya tidak mudah basi ya. Kadang dari pasar itu kita nggak langsung pakai, kita rebus dahulu. Nah, warnanya sehingga tidak terlalu ngejreng putih ya, sudah semu-semu coklat. Lanjut, kita tambahkan 3 lembar daun salam, daun jeruk, serai, kemudian daun kunyit dan juga bawang merah iris. Lalu kita masukkan 1 kg nangka muda yang sudah dicuci bersih. Lalu kita masak, kita didihkan. Ini saya tambahkan asam kandis, tidak wajib ya. Ini untuk mengimbangi aroma rempah-rempah lainnya ya. Asam kandisnya sedikit saja. Nanti kalau terlalu banyak asam tidak enak ya. Kita didihkan sambil kita aduk ya santannya supaya tidak pecah. Nah, ini masaknya agak lama ya, terutama karena nangkanya tuh tidak direbus terlebih dahulu. Nah, ini kira-kira 30 menit kemudian airnya menyusut, kemudian warnanya lebih tua, lebih cerah. Kita beri 1 sendok makan garam. Kita masak sampai empuk. Nah, ini makin lama makin merah ya warna kuahnya dan aromanya makin sedap. Nah, ini adalah hasil setelah diinapkan ya. Jadi memasaknya tuh malam, ini paginya. Warnanya menjadi cantik sekali dan empuk dan lebih sedap. Ini tadi saya tambahkan 1/4 sendok teh micin ya. Kalau nggak suka di skip aja. Ini enak banget, medok ya. Ini tadi saya tambahkan Ini adalah 1,5 kilogram ayam, jadi 1 ekor ayam besar ya. Saya cuci dengan garam, kita baluri garam
secara merata, lalu kita remas-remas ya. Fungsinya untuk menghilangkan aroma tidak sedap dari ayam, juga menghilangkan lendir ayam, dan juga agar lebih sehat. Setelah kita remas-remas seperti ini, kita baluri, kita cabuti bulu-bulu yang masih tersisa, baru akan kita cuci bersih, dibilas beberapa kali. Lanjut, setelah dicuci, kita akan panggang ayamnya supaya nanti ayamnya aromanya lebih enak ketika mateng, dan juga karena saya menggunakan ayam negeri atau ayam boiler, supaya nanti hasil akhirnya daging ayamnya lebih kenyal dan tidak mudah hancur. Boleh banget kalau misalnya teman-teman mau digoreng dulu ya. Ini saya mau hemat minyak dan supaya kaldu ayamnya juga keluar. Kita bolak-balik ya supaya matangnya merata. Nah, lama-lama dia akan mengeluarkan kaldu dengan sendirinya. Ini saya mau masak sampai kaldu ayamnya itu habis dan berubah menjadi minyak ayam. Nah, seperti ini ya. Sudah berubah menjadi berminyak seperti ini, baru deh kita matikan kompornya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini ya minyaknya ya. Dan aromanya jadinya gurih sedap gitu ya. Sekarang kita buat bumbunya. Kita sangrai dahulu. Ini bunga lawang, kapulaga, kemudian ada kemiri, jinten, kunyit, jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah. Semuanya kita sangrai supaya aromanya lebih sedap ya. Jangan lupa lada dan ketumbar. Ini resepnya udah saya tulis ya. Kita sangrai sampai wangi, terutama rempah-rempahnya, kapulaga, cengkeh, bunga lawangnya ya, biar wangi, juga kemiri. Nah, ini lama-lama akan mengeluarkan minyak ya, berminyak. Jadi bawang putih, kemiri, bawang merah itu, setelah itu baru dimatikan kompornya, lalu siap dihaluskan. Tambahkan dengan 200 gram cabai merah. Dan air ya. Nah, setelah halus baru kita masukkan ke dalam 2 liter santan dari 1 butir kelapa parut. Nah, ini warnanya tidak putih karena santannya sudah saya rebus ya. Kita masukkan. Lalu masukkan daun salam, 5 lembar daun salam, 2 batang serai, dan 1 lembar daun kunyit, dan 5 siung bawang merah iris. Lalu kita didihkan. Lanjut kita masukkan ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Masukkan juga minyak ayamnya biar lebih sedap. Dan juga tadi saya tambahkan bawang putih ya. Nah, ini biar banyak jadinya saya tambahkan 500 gram kentang yang sudah dikupas dan dipotong-potong besar. Kita didihkan. Ini saya tambahkan asam kandis tapi tidak wajib ya, untuk mengimbangi rasa pedesnya. Asam
Kandisnya tidak wajib ya, kalau tidak ada tidak usah dipakai. Lalu saya masukkan 1/4 sendok makan garam. Jadi agak terasa gurihnya ya. Teman-teman masukin 1 sendok makan dulu ya. Kalau dirasa kurang gurih baru ditambahkan 1/4 sendok teh garam. Ini saya cobain. Buat saya rasanya udah oke. Karena sedang membuat gulai ala rumah makan Padang, jadi tidak menggunakan gula ya teman-teman. Resep khas Minang itu hampir semua ya rata-rata tidak menggunakan gula. Jadi kita mengambil rasa manisnya dari santan dan juga bawang merah ya. Kita masak terus sampai kental dan sampai kentangnya empuk dan semua rempahnya keluar. Tambahkan sedikit micin jika suka ya. Nah, jadinya seperti ini, udah diciduk ya. Udah dimakan. Nah, teman-teman, demikian kumpulan 4 resep gulai khas Minang ala Mbok Midut. Semoga bisa menjadi ide menu sehari-hari. Selamat mencoba.